Oke, jumpa lagi dengan saya, Chunmoy, yang akan membawakan video education ProData part 8, yaitu problem management. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu problem management? Problem management adalah proses pengelolaan semua problem yang timbul karena suatu kejadian. Tujuan utama dari problem management adalah mencegah permasalahan yang sama timbul kembali, yang mana dapat menyebabkan terganggunya suatu organisasi. Nah, tujuan kedua adalah mengurangi dampak insiden sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin sebelum sampai pada tahap yang merusak suatu sistem. Proses problem management dilakukan dengan menganalisis tren terhadap data insiden yang berulang atau recurring incident. Nah, proses ini dinilai lebih efisien bagi suatu organisasi ya Bapak dan Ibu sekalian karena dapat menemukan penyebab masalah. Maka diharapkan solusi yang ditemukan nanti juga dapat membuat organisasi terhindar dari masalah yang sama di kemudian hari. Nah, penyebab dari problem biasanya tidak diketahui pada saat pencatatan problem dibuat, dan problem manajemenlah yang bertanggung jawab untuk investigasi lebih lanjut sampai dengan menemukan akar masalahnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tanda bahwa suatu organisasi membutuhkan problem manajemen adalah banyaknya gangguan pada proses bisnis suatu perusahaan yang disebabkan oleh IT Department yang selalu menangani tiket yang sangat banyak, dan kebanyakan dari tiket tersebut adalah tiket yang similar. Perusahaan juga membutuhkan penjelasan detail terhadap masalah yang terjadi. Apa saja yang terdampak ke layanan IT dan apa saja yang terdampak ke bisnis. Jika tidak ada informasi mengenai hal-hal ini, maka akan berdampak negatif bagi organisasi. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah fitur problem management untuk mengatasi masalah ini. Proses problem management yang belum efektif akan memberikan dampak negatif bagi organisasi. Operational bisnis dan gangguan pada layanan akan mengurangi produktivitas yang berdampak kepada bisnis juga. Ujungnya akan berdampak pada implikasi finansial dan reputasi dari produk dan layanan dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan membutuhkan informasi sehubungan dengan penjelasan detail terhadap problem tersebut, apa saja layanan IT dan bisnis yang terdampak, dampak kepada bisnis maupun teknis internal, apa saja yang perlu diprioritaskan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi apakah benefit yang diberikan oleh problem management? Proses problem management berkonsentrasi kepada cara untuk mencari solusi yang permanen dan bagaimana mengelola insiden yang berulang. Proses pendekatan ini terkadang tidak cepat ya, namun akan memberikan nilai lebih dari waktu ke waktu dengan berkurangnya jumlah insiden dan berkurangnya jumlah waktu yang diperlukan untuk kegiatan recovery suatu insiden. Nah, jika solusi permanen belum bisa didapatkan, maka company harus mengetahui cara penanganan masalah untuk solusi sementara agar semua alur kerja automation workflow-nya dapat di-create di problem management. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dengan problem management, company akan lebih proaktif dalam mengasah kemampuan untuk melihat dan menangani masalah yang terjadi. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah, pertama, menganalisis tren dari masalah yang cenderung berulang. Bekerja sama dengan tim dukungan terkait dalam menganalisis suatu problem yang berulang tersebut dengan melihat perubahan kapasitas dan konfigurasi secara aktif. Nah, ketiga, keterlibatan tim lain dalam merencanakan solusi langkah penanganan masalah. Keempat, melihat keterbatasan dari manajemen perusahaan dan langkah alternatif jika belum bisa dilakukan solusi permanen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi apakah perbedaan mendasar antara insiden manajemen dengan problem manajemen? Nah, insiden adalah
situasi yang unpredictable, yang dapat berpengaruh kepada beberapa pihak terkait dan harus dikelola secepat mungkin untuk merestore ke keadaan yang normal. Sedangkan problem management adalah proses pengelolaan problem yang timbul oleh karena beberapa insiden yang similar terjadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, problem manajemen diperlukan untuk menghadapi dampak negatif dari semua insiden tersebut. Problem manajemen concern terhadap akar penyebab dari semua insiden tersebut dan concern untuk menemukan solusi permanen untuk semua insiden tersebut. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Service Desk Plus approach to ITIL problem management. Proses workflow problem management di Service Desk Plus melibatkan beberapa langkah, yaitu satu, perlunya untuk mengidentifikasi penyebab utama problem tersebut. Kemudian, menerapkan berbagai teknik untuk memecahkan masalah. Ketiga, mengukur sudah seberapa efektifkah cara yang digunakan untuk mengatasi problem tersebut. Nah, di dalam Service Desk Plus, admin dapat mengkonfigur solusi untuk suatu problem yang kita sebut sebagai problem workaround. Problem workaround di-create berdasarkan beberapa pertimbangan seperti impact dari problem tersebut, kemudian priority untuk menyelesaikan problem tersebut, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, dari Service Desk Plus akan membagi semua task penyelesaian tersebut dalam beberapa task yang lebih mendetail. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari Service Desk Plus admin untuk problem management, di mana kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa problem yang terjadi. Contoh kita ambil adalah unable to login into ERP application di sini yang sudah di-report oleh seseorang. Kemudian kategorinya adalah general, priority medium, status masih open, dan urgensinya urgent. Oke, jadi kita bisa lihat di tampilan dashboard problem, di mana untuk problem unable to login ERP ini terkait ada 3 insiden yang similar yang menyebabkan problem unable to login into ERP application ini. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.